Anak perempuan ini ada mata batin. Dia bisa melihat apa yang biasa tidak bisa melihat. Pada hari itu, ketika berjalan-jalan, dia melihat seorang pria tua. Gadis kecil lihat lengannya yang gemetar. Kenapa lengan Pak gemetar? Lihatlah ke samping Pak. Ada seorang yang sedang berpegang pada tangan Pak. Katanya menakuti pria tua sehingga jatuh ke tanah. Sebenarnya pria tua itu adalah pecandu judi. Karena kesukaannya berjudi sehingga dia bangkrut. Setelahnya istrinya terpaksa membunuh diri. Terus, roh istrinya tidak bisa dibebaskan, selalu mengikutinya. Kenapa anak perempuannya memiliki mata batin? Beberapa hari yang lalu, anak laki-laki hartawan itu jatuh terpeleset dan jatuh hingga tewas. Sang ibu menangis sehingga patah hati. Sang ibu bertanya gadisnya, kenapa adik laki-lakinya jatuh terpeleset? Tetapi, bilang gadis kecil, mengejutkan keluarganya. Dia mengatakan pada tengah malam, dia lihat seorang nenek mendorong adiknya menuruni tangga. Hal itu menakuti orang tuanya. Dalam rumahnya gak ada nenek pun. Selanjutnya, gadis kecil itu menunjuk ke gambar altar neneknya. Orang tua melihat ke gambarnya. Terlalu takut. Karena neneknya telah meninggal lama-lama. Setelahnya, orang tuanya meminta dokter untuk memeriksanya. Tapi dokter memeriksa dengan hati-hati. Tidak bisa mendeteksi penyakit gadis itu. Mengikutinya, sebabnya gadis itu terlalu terkejut. Istirahat 2 hari saja. Setelah dokter pergi, gadis itu segera bilang dengan ibunya. Sebelumnya, ada gadis dengan wajah yang pucat. Selalu berpegang pada leher dokter. Untuk mencekiknya sampai mati. Sang ibu mengenang, dokter terus-menerus menyesuaikan kerahnya. Memikirkan hal ini, orang tuanya berdiri bulu roma. Mereka mengundang dukun untuk mengusir. Saat dukun ini sedang mengusir, lihatlah gerakan dukunnya. Pasti dukun dengan kekuatan sihir yang tinggi. Sebetulnya dia penipu saja. Saat ini, gadis kecil bilang dia melihat neneknya di belakang sang dukun. Menakuti dukunnya. Mungkin ada hantu di sini. Dukun itu memegang tongkat sihirnya dan melambaikannya dengan liar. Terlalu takut sehingga melarikan diri dari sana. Kemudian, tangan gadis kecil itu diangkati. Katanya neneknya sedang memegang tangannya. Lihatnya, sang ayah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Ternyata, ketika neneknya selama hidup, ayahnya tidak berbakti kepada neneknya. Takut akan balas dendam nenek. Hari esok, keluarganya datang ke tempat ahli Feng Shui. Kata ahli Feng Shui-nya, dia terpelajar. Selama dia punya uang, dia akan membantu segalanya. Tetapi sekarang, mungkin gadis kecil lagi melihat apa yang aneh. Gadis ini pelik banget. Gadis apa? Gadis yang di samping Pak. Sekarang, sebetulnya ada gadis yang sedang menutupi mata ahli Feng Shui. Matanya sudah buta lama. Dia baru mendengarnya. Ditakuti sehingga panik. Ternyata dia punya pacar di keluar. Setelah kesalahan itu ditemukan, istrinya terlalu sedih. Jadi dia telah gantung diri. Sekarang diketahui roh istrinya tidak dibebaskan. Jadi ditakuti hingga pingsan. Sejak hari itu, cerita mata batin gadis itu telah tersebar seluruh kota. Semua anak-anak melarikan diri saat lihat gadis itu. Mereka menakuti apa akan gadis itu melihat. Pada saat itu, ada seorang yang tidak bisa lari tepat waktu. Disusul gadis itu. Dia mengatakan bahwa, "Paman, apakah paman tahu mengapa paman lumpuh? Karena kakimu dilekati anak buta." Menakuti paman lumpuh jatuh ke tanah. Ternyata, seorang yang lumpuh ini ayah anak buta. Karena anak itu lahir dengan tanpa mata. Dibunuh ayahnya. Sejak itu ayahnya menjadi lumpuhan. Juga pada hari itu, di kota ada seorang yang terpelajar. Dia melihat semua di kota sedang bersembunyi gadis itu. Dia merasa aneh. Dia mau tahu apa yang terjadi. Pembawaan lahir gadis itu mata batin. Dia bisa tahu hantu berbentuk gimana. Tetapi sang pria hanya tersenyum. Pria itu mau bilang dengan gadis kecil, "Apakah kamu benar-benar memiliki mata batin?" "Ya, betul." Kemudian, sang pria ini bertanya gadis kecil, "Apakah kamu melihat apa di sekeliling aku?" "Ya, ada seorang gadis yang bersandarkan kepalamu." Dia tenang, tersenyum dan berbicara dengannya. "Di dunia ini tidak ada hantu. Hantu berada di hati manusia saja." Terus, sang pria mengungkapkan rahasia gadis itu. Gadis kecil pernah harta keluarga. Tapi, sejak adiknya dilahir,
Orang tua yang menganggap wanita lebih inferior daripada laki-laki. Penuh cinta adik laki-laki. Ketika gadis dan saudaranya berbantah, orang tua membela adiknya. Karena pembelaan itu, adik selalu menggertak gadis itu. Adik laki-laki juga memecahkan semua barang. Kemudian menyalahkan kakaknya. Kakak itu dipukuli secara tidak adil. Sehingga malam itu, kakak dengan kedendaman sudah mendorong adiknya jatuh dari tangga. Tidak diduga-duga, mendorongnya hingga mati. Akhirnya, tidak mau orang tua bercuriga. Satu-satunya cara adalah bilang bohong, dia punya mata batin. Roh nenek sudah mendorong adiknya. Jika berbohong sekali, akan berbohong yang kedua kalinya. Itu sebabnya semuanya terjadi. Aku mau mengatakan bahwa, sebagai manusia, jangan membuat apa yang buruk. Maka tidak ditakuti roh jahat. Baiklah, film berakhir di sini. Kalau kamu menyukai, tolong like dan share. Sampai jumpa lagi.